Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pokok bahasan impuls dan momentum dengan sub pokok bahasan latihan 3 soal impuls dan momentum. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dari impuls dan momentum ke dalam perhitungan. Oke, lanjut. Latihan 3 soal impuls dan momentum. Saya percepatnya. Nah, di sini ada soal yang berhubungan dengan momentum ya. Ini gampang sekali. Itu momentum benda yang bermassa 20 gram dan bergerak bukan L, bergerak yang dengan kecepatan 300 meter per detik. Ini gampang sekali, ini dasarnya. Dasar dan telah dibahas di teori dasarnya ya. Boleh diketahui dulu masanya itu 20 gram ya, atau boleh diganti dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 kilogram ya. Di situ kecepatannya tertera 300 meter per sekon. Ini gampang ya. Momentum bisa P atau bisa M besar ya. Itu M kalikan kecepatan ya. Tinggal 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 20 kali 10 minus 3 ya. Atau gini aja langsung minus 2 ya. Kalikan 300 ya. Ini coret dengan ini. Ini hasilnya adalah 6 kg meter per sekon. Oke, itu nomor 1. Sekarang beralih ke nomor 2. Nomor 1 itu gampang ya. Tidak perlu salah di sini. Oke, saya percepat ya. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada benda ya, seharusnya jangan benda apa bekerja pada benda selama 0,01 detik. Hitung impuls gaya yang bekerja. Ini juga sama ya. Impuls gaya itu sama dengan perubahan momentum ya. Atau E sama dengan F kali T. Kenapa pakai rumus ini? Karena di sini ada waktu. Bisa F kali T, bisa juga F kali delta T. Terserah ya. Hasilnya sama. 50 kali nah, udah, kali 10 pangkat minus 2 ini kan. Ini sama dengan 0,5 Newton detik. Ini gampang sekali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini belum variasi ya. Sedangkan soal-soal sebelumnya udah variasi. Nah, saya percepat biar tidak ini menyita waktu. Ya. Nah, sebab bola bermassa 0,5 kg jatuh dari ketinggian ya tertentu nih tentunya dan menumpuk ke lantai dengan kecepatan 20 meter per detik. Kemudian bola dipantulkan dengan kecepatan 9 meter per detik. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini bola jatuh ya. Nah, kemudian nanti gambarnya beda aja ini. Ini kecepatannya beda. Ini taruh saja P1, ini taruh saja P2. Nah, di sini P1 itu tertera 20 meter per sekon. Kemudian P2 itu 9 meter per sekon. Kemudian di situ waktu bola menyentuh lantai itu 20 milisekon ya. Dibacanya milisekon, jangan ms ya. Ini juga sama, jangan m per s ya, tapi meter per sekon. Oke. Nah, ini berarti 20 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Oke. Kita masukkan. Ditanyakan nomor A itu impuls gaya berapa? Nah, impuls itu sama seperti soal nomor 2 ya. Perkalian antar gaya dengan selang waktu. Bisa T, bisa delta T ya. Saya biasanya pakai T saja. Karena kalau disebutkan itu apa namanya? Apa? Kalau delta T itu kecil gitu ya. Nah, ini, bisa ini ya. M kalikan P2 dikurangi P1 ya. Pilih salah satu. Nah, karena di sini tidak ada gaya, sedangkan gaya ditanyakan, maka nanti gunakan yang bawah yang ini ya. Berarti masanya 0,5, kemudian min 9. Kenapa? Minus karena berlawanan arah. Ingat ya.
Kalau Pi2 berlawan dengan Pi1, maka Pi2 negatif. Min ya. Tuh. Kurangi 20 ya. Ini diperoleh 0,5 kurung 29. Udah 29 bagi 2 berapa? Ya. 29 kali setengah ya. Itu. Atau di sini 14,5. Negatif 14,5. Ya. Kilogram meter per sekon. Tanda negatif apa? Gaya berlawanan. Nah, ketika bola menemukan lantai, maka lantai mendapat gaya dari bola. Arahnya ya ke bawah. Nah, nanti lantai akan menekan bola ke atas. Itu ya, berlawanan. Maka boleh ditulis 14,5 ya kilogram meter per sekon. Nah, sekarang di sini ditanyakan nomor B ya. Gayanya berapa? Mau gaya rata-rata, mau gaya sama itu ya. Berarti tinggal impuls itu adalah perkalian antara gaya dengan selang waktu ya. Selang waktu. Oke. Nah, di sini impuls gayanya sudah kita hitung 14 ya. Dan negatifnya boleh saja ditinggalkan. 14 ya. Kemudian F. Nah, di sini 20 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Nah, atau boleh ditulis ini coret boleh 14,5 kali F kali 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Maka F nanti diperoleh begini. 14,5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini ke atas ya. Berarti 1000 ya. Atau ini 14, 5 ya. Atau 14 kembali kalikan 10 pangkat 2 per 2 ya. Oke. Atau 1450 ya. Nih, koma di sini. Berarti nanti jawabannya 1450 per 2 ya. Nah, udah tinggal berarti 72 eh 725 ya. Oke aja kali 2. 2 kali 5 kan nah, 2 kali 14 ya. Oke. Oke, seperti itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 14 725 Newton ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau sudah jelas ya. Ya, lanjut ke soal nomor 4 ya. Gampang nih. Perhatikan soal nomor 4, saya percepat ya. Nah, oke. Dua buah bola A dan B bisa benda, bisa bola, bisa balok, macam-macam ya. Bergerak A dan B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 8 dan 4 ya. Oke. Nah, di sini kok ini terulang nih. Kedua benda masanya 6 dan 4 kilogram ya. Oke. Ini seharusnya dihapus dulu. Jika pada suatu saat keduanya bertemukan dan keduanya bergerak bersama-sama, tentukan kecepatan kedua benda tersebut ya. Oke, ini ada salah tulis nih. Kayaknya ngebut nih tadi saya nulisnya. Nggak masalah. Ini kita coret aja ya. Dicoret nih. Coret aja nih. Nah, tentukan kecepatan kedua. Ini ditanyakan kecepatan kedua benda tersebut. Oke, kita gambarkan aja nih. Ini benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA ya. Di sini tulisan itu 8 meter per sekon. Kemudian ini benda B atau bola B ya, bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon ya. Ini pi B ya. Nah, kemudian massa A di situ tertera itu 6 kilogram. Nah, di sini 4 kilogram ya. Nah, keduanya bersatu. Nah, bersatu misalkan taruh saja begini setelah bertemu kan ya. Atau bergeraknya kemana? Ke kiri atau ke kanan. Kita hitung. Nah, mula-mula berarti MA VA ya. Nah, karena berlawanan dikurangi MB B. Nah, karena bersatu berarti masanya disatukan MA ditambah MB ya. Kalikan kecepatan. Kecepatan bersama ya. Ya. Ini berarti 6 kalikan dengan 8 ya. Terus dikurangi nah
4 kalikan 4 ya. Oke. Nah ini masanya jumlahkan 6 ditambah 4 ya. Kalikan V. Nah ini 48, ini 16. Yang ini adalah 10 V ya. Udah. Maka 10 V sama dengan 48 dikurangi 16 ya. Berarti 32 ya. 32. Nah berarti nanti diperoleh 32 dibagi 10 itu 3,2 meter per sekon. Nah ini positif nih. Positif. Artinya apa? Benda A dan benda B setelah bertemu kan dia bergerak ke arah kanan atau searah dengan gerakan benda A gitu ya. Nih, tuh berarti VA apa? Bukan VA. Berarti V yang ini ya, V yang ini itu searah dengan VA gitu ya. Gitu seperti itu. Nah, kalau negatif berarti searah dengan B gitu ya. Oke, itu soal nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya. Nih, impuls dan momentum ya. Ini aplikasinya. Sebuah pistol ya, masanya masanya 1 kilogram. M pistol 1 kilogram. Nah, kemudian M peluru, ini sama nih. Oh, atau gini, ini pistolnya ganti dengan M saja tanpa P ya. Gini. Oke, biar biar tidak kacau nih. 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kenapa di sini kan gram ya? Kilogram. Nah, kemudian peluru ditembakkan dengan kecepatan 450. Berarti ini pi peluru ya, 450 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, hitung kecepatan pistol akibat tolakan peluru. Maka pi berapa ya? Ingat nih, peluru dengan senapan atau pistol itu tidak bergerak. Jadi nanti boleh begini. M peluru ditambah M pistol kalikan V ya. Sama dengan, nah nanti pisah. M peluru kali V peluru aksen ya. Ditambah M kalikan V ya. V aksen gitu ya. Nah, karena tidak bergerak awalnya maka ini 0 ya. Tidak ada penembak, atlet penembak terus muter-muter senjatanya baru ditembakkan. Itu kan hanya film cowboy saja. Oke. Nah, sekarang justru ketika akan menembakkan peluru itu biasanya senapan diusahakan statis ya. Nah, gitu. Maka momentum awalnya 0. Oke, perhatikan yang ini. Massa peluru di situ 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kecepatannya di situ 450. Nah, ditambah 1 kalikan V aksen ya. Nah, berarti nanti V aksen sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 kalikan 450. Itu minus ya. Kenapa? Karena pindah ruas. Ya, oke. Tinggal kalikan saja. Ini coret ya. Atau kalikan aja dulu. Ya. Nah, nanti kita peroleh begini aja. Kalikan 5. Ya. Nah, 2250 ya. Minus ya. 2250. Kalikan 10 pangkat minus 3 ya. Itu berarti kecepatan senapan ya itu menjadi 2,25 meter per sekon. Kemana arahnya? Negatif dulu. Berarti V aksen itu 2,25 meter per sekon. Nah, V aksen berlawanan dengan V peluru. Ya, jadi peluru ke depan, senapan ke belakang. Gitu. Oke, seperti itu ya. Itu soal nomor 5. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepatnya. Nih, bola kasti atau bola bakar ya. Bola yang bukan bola yang dibakar ya. Dulu ada bola bakar, permainan bola bakar sama dengan bola kasti. Nah, di sini masanya 150 ya. Nah, ini massa bola 150 gram atau 15 atau 150 kali 10 pangkat minus 3 kilogram ya. Kemudian dilemparkan dengan kecepatan. Nah, ini V itu 17 meter per sekon. V1 ya. Kemudian mengenai pemukul. Nah, kalau saya gambarkan kayak gini nih. Ini pemukul misalkan ya. Ini pemukul.
Kayak gini lah. Wis, lumayan. Nah, ini pemukul nih. Mula-mula kecepatannya di sini 17. Kemudian meninggalkan pemukul dengan kecepatan nih. Nah, dengan kecepatan menjadi 21 meter per sekon ya. Nah, meter per sekon ini juga sama meter per sekonnya berbalik arah ya. Nah, bola menyentuh pemukul itu selama 1 sekon ya. Nah, pertanyaannya eh, berapa gaya yang bekerja? Kita satukan yang tadi F kali T atau F kali delta T itu sama dengan M V2 dikurangi V1 ya. Nah, F-nya ditanyakan, kemudian T-nya itu 1 sekon di situ tulisannya nih, 1 sekon. Nah, masa bola. Nah, masa bola itu 150 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 10 pangkat minus 3. Nah, kecepatan 2 itu minus 21. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan arah yang semula yang ini ya. Oke, dikurangi 17 ya. Oke, maka di sini F sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 2. Nah, dikurangi atau bukan dikurangi, dikali 38 ya. Nah, nanti akan diperoleh besarnya ya tinggal ngalikan saja. Tinggal ngalikan apa? 15 kali 38 ya. Oke. Nah, nanti diperoleh 570 ya. 570 kalikan 10 pangkat minus 2 atau di sini 5,7 ya Newton ya. Itu gaya yang dikerjakan pada bola dari pemukul. Lanjut ke soal berikutnya, mudah-mudahan ini lebih mengerti. Yap, lanjut. Oke. Nah, 2 buah mobil, bisa bola, bisa balok, bisa benda itu macam-macamnya. Masanya 2 kilo. Ini bukan mobil nih kalau 2 kilo mah. Benda ya, sorry. Nah, sebab 2 buah benda A 2 kilogram bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. B 1 kilogram bergerak menyusul benda A dengan kecepatan 6 meter per detik. Suatu saat keduanya bertemukan sehingga benda B bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Hitung kecepatan benda A setelah bertemukan. Nah, di sini tidak diketahui lenting atau tidaknya. Maka gunakan rumus umum. Nah, sekarang saya perbaiki yang ini. Bukan mobil nih, namanya benda aja ya. Benda, bisa bola. Ya, sorry. Nah, sekarang tinggal gunakan ini karena keduanya apa? Saling menyusul. Nah, B lebih cepat dibandingkan A, berarti ini B di belakang. Ya. Kemudian A di depan, ya. Ini A. Nah, nanti suatu saat bertemukan gitu. Bertemukan. Nah, B ternyata dengan kecepatan 3. Nah, di sini positif nih. Jadi B-nya sendiri dengan kecepatan eh, VB aksen ya. Itu 3 meter per sekon. Nah, pertanyaannya yang A kemana ya? A itu kemana gerakannya? Nah, kita gunakan yang ini. MA, VA karena searah tambah aja. MB, VB itu sama dengan MA, VA aksen ditambah MB, VB aksen. Udah kita kalikan saja. Berarti 2 kalikan 2 ya. 2 terus 6. Nah, di situ 1 kalikan 6 ya. Sama dengan 2 tuh kalikan PA aksen ditambah 1 kalikan 3 ya. 3. Nah, nanti di sini 4, di sini 6. Berarti ini jumlahkan ini 4 ya ditambah 6 sama dengan nih, 2 pi aksen ditambah 3. Oke, 2 pi aksen ya. Itu sama saja dengan 10 dikurangi 3 ya. Maka pi aksen diperoleh di situ 7/3.
2. Nah, kecepatan benda A setelah bertemukan itu 3,5 meter per sekon. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Jadi setelah bertemukan benda A bergerak ke kanan, benda B juga bergerak ke kanan dengan kecepatan masing-masing 3 meter per detik dan 3,5 meter per detik. Nah, kalau ada pertanyaan, kok ini bukan PB ya, PA ya, kok PA lebih besar dibandingkan dengan PB gitu ya? Oke, nah karena A itu dapat transfer energi dari benda B ya, gitu ya, benda B. Atau ditabrak itu kan berarti kecepatannya lebih tinggi ya dibanding awal gitu, biasanya. Oke, itu soal untuk nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Nih, dua buah benda A dan B bergerak berlawanan arah. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Kebalikan dari yang tadi. Oke. Nah, saya gambarkan kayak begini. Yang ini A bergerak dengan VA ya. Kemudian yang ini PB ya. Bergerak dengan kecepatan di sini ada tulisan 8, ini 6. Masanya di situ 3 dan 4 kilogram. Ya. Nah, hitung kecepatan keduanya jika temukannya lenting sempurna dan lenting sebagian. Oke, kita jawab. Nah, kalau ada tulisan lenting sempurna, lenting sebagian, maka kalian kerjakan dari sini dulu. Nah, oke, min PA aksen. Kenapa PA aksen? Karena di sini A dan B. Plus PB aksen. Ya. Nah, per PA karena berlawanan arah, maka yang ini harus plus. Ya. Oke, E-nya kita ambil 1. Lenting sempurna. Berarti PA aksen plus min ya. Plus nih PB aksen. Nah, dibagi dengan, nah di situ ada tulisan 6 dan 8 ya. 8 boleh jumlahkan dengan 6, 14 ya. Ini 14 kali 1. 14 sama dengan min pi aksen ditambah pi b aksen. Maka pi b aksen sama dengan pi aksen ditambah 14. Ini persamaan 1 ya. Nah, gunakan momentum atau hukum kalian momentum. MA pi A. Min. Nah, kenapa min? Karena di sini pakai plus ya. Di sini pakai plus. Min MB pi B sama dengan MA pi A aksen ditambah MB pi B aksen ya. Oke, tinggal masukkan 3 kali 8. 3 kali 8 ya. Kali 8 dikurangi 4 kali 6 ya. Udah 4 kali 6. Oke, di sini berarti ada 3 via aksen. Nah, ditambah di sini berapa? 4 ya. 4 kali nah via aksen ditambah 14 ya. Oke, nanti ini 0 kan? 0 sama dengan karena kan 24 dikurangi 24. Maka 3 via aksen ditambah 4 via aksen dan dikurangi bukan dikurangi 4 ditambah ya. 4 kali 14 ya. 4 kali 14. Nah, kenapa saya tidak ngalikan? Karena di sini ada sesuatu ya. Nah, jumlahkan. Jumlahkan 0 sama dengan ya, saya batasi dulu. 0 sama dengan 7 via aksen ditambah 4 kali 14 ya. Oke, 7 via aksen itu sama dengan minus 4 kalikan 14 ya. Coret. Nah, ini maksud saya. Berarti via aksen sama dengan ini 2 berarti minus 8 meter per sekon. Nah, nanti ada apa namanya? Konsep. Ada konsep atau teori ya, teori. Nah, kemudian cari PB aksen berapa? PB aksen sama dengan pi aksen plus 14 ya. Berarti nih pi aksennya berapa? Pi aksennya itu minus 8. Ini berarti 14. Ya udah, ini jawabannya adalah 7 ya. Sorry, 6 ya, sorry, 6, sorry, bukan 7. 6 meter per sekon. Nah, artinya apa nih? Kalau ada soal seperti ini, ya, sejenis dengan ini, kemudian dikalikan sama besar,
Maka kalian tidak usah repot-repot mencari PA aksen dan PB aksen. Oke, langsung saja dibalikan. Ya, dibalikan. PA yang tadinya 8 jadi minus 8. PB yang tadinya minus 6 jadi 6. Gitu ya. Jadi nggak usah dicari. Kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau saya kalian harus lewat ini. Ya. Oke, oke ya pasti ya gampang ya. Kita kerjakan soal nomor B ya. Nah, kita bagi sajalah. Nah, nomor B itu tidak bisa ditebak-tebak seperti yang ini. Kalau pilihan ganda nomor nomor A ya, nomor ini temukan lensing sempurna ya. Kalau dikalikan sama besar, kemudian dikurangkan 0 hasilnya udah tinggal balikan. 8 jadi min 8, 6 jadi min tadinya min 6 jadi plus 6. Oke. Nah, sekarang nomor B itu koefisien restitusi 0,6 ya. Nah, berarti kalian lewat ini dulu. Nah, min pia aksen ditambah pi aksen per. Nah, tadi udah dapat nih 14 kan yang ini. Ini 14 ini yang ini. Langsung aja 14. Ininya 0,6. 0,6 ya. Min pia aksen ditambah pi aksen 14. Nah, nanti pi aksen tinggal ngikut aja ke sini nih. Kita ke sini. Pi B aksen sama dengan pi aksen ditambah 6 kalikan 14 ya. Berarti 70, bukan 70, 84 ya, 8,4 ya. Oke, sorry. Ya, kita hitunglah biar ini biar pas ya. Nah, 84 kalau 14 kali 6 berarti di sini 8,4 ya. Udah simpan dulu persamaan 1 untuk soal B. Masukkan ke sini momentum. MAVA ditambah, nah ini dikurangi ya seperti yang tadi nih. MAVA, MB, PB sama dengan MAVA aksen ditambah MB, PB aksen ya. Oke, ini bukan 0, PB. Oke, nah tadi perkaliannya adalah 0 atau boleh tulislah 3 kali 8 dikurangi 4 kalikan 6 sama dengan 3 pi aksen. Pi aksen nih ditambah ya 4 pi b aksen. Oke, ini 0 ya. Udah 0 sama dengan 3 pi aksen ditambah 4 kali. Nah, pi b aksen di atas kan. Berarti pi aksen ditambah 8,4 ya. Oke. Nah, 0 sama dengan oke, 0 saya hapus tuh biar tidak kelihatan kacau balau nih. Oke, saya hapus. Ini sama dengan 3 pi aksen ditambah ya, oke. 4 pi aksen. Nah, ditambah 4 kali 8,4. Ingat tadi 8,4 itu hasil dari 6 kali 0,6 kalikan 14 ya. Oke, pindahkan. Ini sama seperti yang tadi. 7 pi aksen. Nah, itu minus ya, sorry, minus kali minus 4 kalikan 8,4. Nah, kalau ingin mudah begini. 7 pi aksen sama dengan minus 4 kalikan 0,6 kalikan 14 ya. Gitu ya. Gitu. Coret dengan ini. Hasilnya adalah 2. Berarti pi aksen sama dengan minus 4 kalikan 0,6 kalikan 2. Atau 0,6 kali 2 kan 1,2. 1,2 kali 4. Berarti 4,8 meter per sekon. Ya, kok beda ya dengan yang tadi? Pasti beda. Karena di sini koefisien restitusinya itu 0,6. Nah, kemudian ditanyakan PB aksennya berapa? Ya udah pakai ini, di atas aja ya. PB aksen itu sama dengan Pi aksen ditambah 8,4 ya. Oke, nanti
Pi aksennya tadi sudah dapat itu minus ya. 4,8 ditambah 8,4 ini dibolak-balik ya. Itu. Nah, nanti diperoleh diperoleh begini ya. 8,4 nah, dikurangi 4,8 itu ya. Nah, hasilnya 3,6. Oke, plus ya. 3,6 meter per sekon. Artinya apa? A setelah bertabrakan untuk soal B ya nih. A setelah bertabrakan kecepatan jadi 4,8 meter per detik kemana? Ke kiri atau berlawanan arah dengan arah semula. Kemudian pi B yang tadinya negatif 6 sekarang menjadi 3,6 meter per detik. Kalau ada pertanyaan, kok tidak sama ya? Karena di situ ketika bertabrakan ada transfer energi atau ada energi yang hilang. Itu ya, makanya berkurang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ambil soal 9. Pelajari dan pelajari ya. Oke, lanjut. Saya percepat. Nah, ayunan balistik. Tahu nggak ayunan balistik? Ayunan yang bebannya adalah ini apa? Balok biasanya. Saya gambarkan seperti ini. Maaf kalau salah apa kalau jelek tuh ya. Gitu ya. Ini ayunan balistik ya. Nah, di sini masanya 2 kilogram. Taruh saja kita sebut M ya. M balok misalkan ya. Nah, MB. Nah, kemudian ditembak dengan peluru. Pelurunya masanya ini 10 gram. Ya. Nah, ternyata setelah terkena peluru dia berayun misalkan. Naik ya pusat masanya. Misalkan seperti ini. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Kok misalkan mengecil nggak usah ribut lah, yang penting ada gambarnya. Ini ada peluru di dalamnya. Gitu ya. Ada peluru bersarang. Nah, pertanyaannya kan di situ tentukan kecepatan peluru berapa ya. Oke. Ini telah dibahas di latihan soal 2 kalau nggak salah ya. Kedua. Nah, ini naiknya tinggi H. Kerjakan dari 3 ke arah 2. Nah, 2 ke 3 pakai energi. Ya, atau gerak vertikal juga boleh. Nah, kalau energi berarti energi mekanik. Energi mekanik 2 itu sama dengan energi mekanik di 3. Nah, ketika di bawah, ketika di N2 itu hanya ada energi kinetik. Energi kinetik 2. Ketika di titik ketinggian H, itu ada energi potensial. Udah tinggal masukkan 3 ya. Setengah MP kuadrat sama dengan MGH ya. Oke, MGH. Coret H-nya. Ini tinggal setengah kali pi kuadrat sama dengan. Nah, pi kuadrat yang mana nih? Adalah pi balok dengan peluru ketika peluru bersarang di dalam balok ya. Nah, ini kalikan 10 H. H-nya di situ 10 cm. Berarti 0,1 ya. Oke. Nah, berarti setengah pi kuadrat itu sama dengan 1. Maka pi kuadrat sama dengan 2. Maka pi sama dengan akar 2. Gitu ya. Oke. Itu jawaban. Tapi belum selesai karena kita hanya nyari nyari kecepatan balok ketika terkena peluru. Nah, pi ini berapa? Nah, ini jawabnya yang ini ya. Oke. Nah, boleh pakai gerak vertikal. Ya. Pi t kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat dikurangi 2G kali H. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang 2 ke 1 ya. 2 ke arah 1. Itu pakai momentum ya. Momentum. Nah, di sini berlaku begini. M peluru kali pi peluru. Nah, balok dalam keadaan diam. Jadi bolehlah ditulis M balok pi balok. Nah, setelah peluru bersarang dalam balok, maka berlaku seperti ini. Nah, kebalikan dari pistol. M peluru ditambah M balok ya. Kalikan pi. Nah, pi yang mana? Pi yang tadi yang ini kita hitung ya. Massa peluru di situ 10 gram, berarti 10 pangkat min 3. 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalikan kecepatan. Ya, kecepatan peluru. Ini berapa? Ini 0. Kenapa? Karena ayunan dalam keadaan diam. Ya, berarti 0. Dan 0 aja. Sama dengan langsung ya. Nah, jumlahkan.
2 ditambah 10 gram ya. 10 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalikan Pi. Nah, Pi-nya yang mana? Pi-nya yang tadi kita hitung. Besarnya berapa? Akar 2 ya. Oke, saya ganti dulu. Nah, ini akar 2 ya. Oke. Nah, ini coret saja, tidak usah pusing. Coret dengan ini ya, berarti 10 pangkat minus 2 Pi peluru. Nah, oke, di sini 2 ditambah nih 10 pangkat minus 2 kan. Akar 2. Maka 10 pangkat minus 2, aja tulis lah biar ini. Biar apa? Tidak bosan lah. 2 ditambah 0,01. Oke, akar 2. Berarti nanti pi peluru sebelum mengenai balok itu berarti 2,01 akar 2 per 10 pangkat minus 2. Nah, kalau ini ditaikan berarti nanti pi peluru ya sama dengan 201 akar 2 meter per sekon. Begitu ya. Gampang ya. Gampang sekali ya. Ini biasanya soal-soal seperti ini adalah soal yang favorit untuk dikeluarkan dalam ulangan atau SBMPTN atau UTBK sekarang. Kayak nggak masalah mau ujian mau tes sekolah atau di sekolah mau ujian atau apa, yang penting kalian siapkan. Caranya gimana? Belajar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 10. Oke, saya percepat. Nah, di sini bola jatuh dari ketinggian 8 meter. Oke, 8 meter ya. Saya gambarkan. Nih, ini taruh saja H1. Nah, ternyata memantul ya. Memantul nih. Ini sorenya titik-titik nih. Nah, kayak gini. Memantul setinggi 5 meter. Nah, ditanyakan berapa pantulan yang kedua. Nah, berapa pantulan yang kedua? Nah, ini kita sebut H yang kedua. Ini H1 ya. Ini H2. Oke, yang ini H3 ya. Oke. Nah, notasi ini terserah lah gimana kalian saja. Nah, tentukan koefisien restitusi yang pertama ya. Gimana ya carinya? Carinya dari sini, sama dengan ya min Pi aksen plus Pi B aksen ya. Oke. Nah, di sini dibagi Pi A ditambah dikurangi Pi B. Nah, kita tidak usah menghitung atau menurunkan rumus di sini. Maka S dengan, nah yang ini nih, kecepatan itu dari ketinggian itu akar 2GH ya. Ya, dari sini. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2GH ya. Oke. Nah, jadi di sini kecepatan awalnya 0, maka P sama dengan akar 2GH ya. Nah, di atas akar 2GH. Di bawah juga ada akar 2GH ya. Nah, tapi H-nya beda-beda. Di sini H, di sini berarti apa? H2, di sini berarti H1 ya. Oke. Kalau akarnya dirubah ini berarti tulisannya atau ditulis begini, akar dari 2GH2 per 2GH1 hasilnya adalah H2 per H1. Ya, ini rumus untuk koefisien restitusi. Oke, itu jawab sekarang ya. Nah, kalau nomor A ditanyakan koefisien restitusi, ya tinggal begini. Sama dengan akar dari H2 dibagi dengan H1. Oke. Nih, berarti sama dengan akar dari 5 dibagi 8. Kita nggak usah pusing dengan angka ya. Nggak usah pusing. Nah, berarti sama dengan ya. Ini boleh ditulis akar 5 per akar 8 ya. Akar 5, oke sorry, akar 8 dibagi dengan akar 8 ya. Oke. Maka sama dengan akar 5 kali akar 8, berarti akar 40 ya. Nah, dibagi dengan 8. Nah, oke. Sedangkan 40 itu akan berarti 2 kali 20 ya. Berarti
boleh ditulis begini. 2 akar 10 ya per 8. Ya, ini berarti koefisien restitusinya adalah 1/4 akar 10. Ya, tanpa satuan. Kenapa? Karena hanya H itu di atas H, di bawah H, meter per meter habisnya. Oke, lanjut ke soal B. Nah, pertanyaannya berapa ketinggian yang ketiga itu? Atau pantulan yang kedua? Tadi kan pantulan 1 5 meter, pantulan kedua berapa setelah jatuh kembali? Udah pakai ini. E sama dengan akar dari H2 per H1. Nah, atau sama dengan dari H1 per H3 ya. Oke, pakai yang mana? Pakai ini boleh. Dengan ini ya. Ini dengan ini juga boleh. Nah, kita pakai yang H nih. H2 per H1 akar ya. Sama dengan ya H1 per H3. Kiri kanan kuadrat kan? Ini kuadrat kan nih kiri kanan. Berarti diperoleh nanti H2 per H1 sama dengan H1 per H3. Ditanyakan H3. Pantulan yang kedua H3 berarti H1 kuadrat ya. Dibagi dengan H2 kita. Ayo masukkan. H1-nya berarti tadi berapa? Tar dulu. H1-nya H1. Oh, di sini H2 ya, sorry. H2 ya. Ntar. Kalau ada yang salah nih. Saya periksa lagi ya. H2 per H1. Oh, berarti di sini H3 ya, sorry. H3 ya. H3 per H2 ya. Makanya saya periksa lagi nih. Oke. Lanjut lagi nih. Berarti H3 ya. H3, H2 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti H2 kuadrat dibagi dengan H1 ya. Nah, H2 itu berarti 25. Apa? 5 kuadrat, sorry, bukan 25. 5 kuadrat, 25 ya benar. Per 8. Berarti nanti H3 itu 25 per 8 ya meter, atau bolehlah dibuat desimal. Berarti ini 24 berarti 3 ya. 3 sisa 1 ya. Oke. Saya hitung dulu lah biar nggak salah ya. 25 per 8 ya. Nah, nanti diperoleh 3,125 ya. 3,125 meter ya. Gitu. Oke, itu soal yang diberikan atau yang dibahas ya. Banyak 10 soal. Berarti dengan awal-awal tinggal jumlahkan saja latihan 1, latihan 2 ya, latihan 3. Jadi kalau kalian membaca latihan di YouTube ini ya diharap kalian itu nilainya maksimal bisa 100 ya. Yang membaca, kalau yang tidak ya 0, bisa 0 ya, bisa hancur itu lah. Maka dari itu perhatikan lagi, baca-baca lagi supaya kalian itu hasilnya maksimal. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat untuk latihan soal yang ketiga. Oke. Next video getaran harmonik atau getaran selaras. Nah, oke, di sini lebih susah dibanding dengan materi dari impuls dan momentum. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan tulisan kalian berupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat beraktivitas dan tentunya selamat mempelajari. Oke, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.